Tiara terjatuh tepat di pangkuan Abimana. Tubuhnya terasa menegang, degupan jantungnya semakin tak beraturan, apalagi ketika netra mereka saling bertemu pandang. Dunia di sekitar mereka terasa hening seketika, seakan waktu berhenti berputar. Abimana juga merasakan hal yang sama. Berada sedekat ini dengan Tiara membuat ada sesuatu yang berdesir dalam dadanya. Tak pernah ia merasakan hal ini sebelumnya. Seolah ada getaran hebat dalam jiwa yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Pesona perawatnya ini terlalu kuat merasuki relung hatinya. Detik demi detik berlalu dalam keheningan dan kekaguman terhadap diri masing-masing. Mereka berdua mendadak nyaman berada sedekat ini. Tidak peduli jantung mereka sudah meronta agar mereka segera membuat jarak yang tidak sedekat ini lagi. Abimana yang duluan tersadar mendadak salah tingkah. Detik berikutnya ia malah mendorong Tiara. "Au!" jerit Tiara saat bokongnya menyentuh lantai. Ia bangkit lalu mengusap-ngusap bokongnya yang terasa sakit. "Tuan tega sekali mendorong saya," keluh Tiara. "Kau berat sekali, badanmu kurus tapi badanmu sangat berat," ketus Abimana yang sebenarnya tidak tega melakukan itu. "Maaf Tuan, ini juga karena Tuan yang menarik saya tadi," protes Tiara. "Kau menyalahkanku, bilang aja kau yang mencari-cari kesempatan." Abimana malah menuduh Tiara sehingga gadis itu mendelik padanya. "Tidak Tuan, buat apa saya cari-cari kesempatan duduk di pangkuan Tuan?" gerutu Tiara. "Sudah, kau mau buat moodku tambah rusak. Bawakan aku minuman yang segar, jangan membuatku semakin marah." "Baik Tuan, saya permisi ke dapur," ucap Tiara yang terpaksa mengalah dengan majikannya itu. Ia pun segera keluar dari kamar untuk membuat minuman yang segar di dapur. Setelah Tiara sudah keluar dari kamar Abimana, pria itu memegang dada sebelah kirinya. Ia tidak mengerti mengapa jantungnya terasa berdetak sangat cepat tadi. Bukan hanya itu saja. Tadi ketika ia mendorong Tiara bukan karena tidak beralasan. Ia merasa ada sesuatu dari bagian tubuhnya yang merespon dengan cepat saat Tiara duduk di pangkuannya. Posisi seperti tadi sangat membuatnya tersiksa. Maka dari itu cepat-cepat ia mendorong Tiara untuk menetralkan dirinya. Sepertinya aku harus memeriksakan jantungku. Ada apa dengan jantungku? Aku tidak mengerti mengapa jantungku berdetak cepat sekali tadi. Belum lagi yang di bawah juga ikutan merespon. Benar-benar aneh, keluh Abimana sambil mengacak rambutnya frustasi. Sementara itu, Tiara yang baru saja keluar dari lift untuk pergi ke dapur tak sengaja berpapasan dengan Anggun. Anggun tampak tidak suka dengan penampilan Tiara yang semakin menarik dengan pakaiannya. Belum lagi tadi ada berita heboh tentang kedekatan Tiara dan Abimana di beberapa media. Sepertinya tidak ada tanda-tanda Abimana mempermasalahkan hal itu. "Hei, panggil Anggun saat Tiara lewat di depannya. Tiara berhenti dan menoleh padanya. "Memanggilku, ada apa?" tanya Tiara. "Kenapa kau lewat lift?" Anggun balik bertanya dengan tatapan tidak suka. "Memangnya kenapa? Aku dari lantai 3, kamar tuan muda. Biasanya juga pakai lift," jawab Tiara dengan jujur. "Kau tahu, pekerja di sini kalau mau ke atas pakai tangga biasa, kecuali kalau kau bersama tuan muda. Kau bisa dimarahi kalau ketahuan menggunakan lift sesuka hatimu." Bohong Anggun. "Oh, benarkah? Maaf, aku tidak tahu. Lain kali aku akan menggunakan tangga," ucap Tiara yang tidak tahu kalau dirinya sedang dikerjai. "Ya, itu memang sudah seharusnya kau lakukan. Sebelum kau ditegur sama majikan, lebih baik aku memberitahumu dulu." "Iya, terima kasih ya sudah mengingatkanku. Aku akan ke dapur dulu," ucap Tiara lalu pergi meninggalkan Anggun. Tiara sempat berpapasan dengan Kevin sebelum belok ke dapur. Pria itu tersenyum pada Tiara dan Tiara pun membalasnya sekedar saja. Ia tidak mau dibilang sombong.
Kemudian ia melanjutkan lagi pergi ke dapur sementara Kevin masih memperhatikan Tiara terus sampai gadis itu hilang dari pandangannya. "Hei, apa yang kau lihat?" tanya Anggun mendekati Kevin. "Perawat baru itu," jawab Kevin dengan jujur. "Tiara, buat apa kau melihatnya?" tanya Anggun bernada tidak suka. "Namanya Tiara. Namanya cantik ya, seperti wajahnya," puji Kevin. "Cih, jangan mudah tertipu dengan wajah polos seperti dia. Dia itu penjilat. Makanya aku lihat Nyonya Fiona dan Tuan Abimana dekat dengannya," cibir Anggun. "Kau kelihatannya cemburu padanya," tebak Kevin melihat gelagat Anggun yang berbeda. "Cemburu? Buat apa cemburu dengan dia? Dia bukan sainganku," jawab Anggun sambil mengibaskan rambutnya. "Kau benar, kau memang bukan saingannya karena dia jauh lebih cantik darimu," ucap Kevin sambil menoel ujung hidung Anggun lalu pergi begitu saja. "Hei, jangan sembarangan ya, matamu saja yang rabun," oceh Anggun yang tidak diperdulikan oleh Kevin. Anggun semakin kesal. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Entah apa yang dipakai Tiara sehingga banyak pria yang tertarik padanya, pikir Anggun. Ia semakin iri pada perawat tuan mudanya. Ingin sekali rasanya ia mengerjai Tiara agar dimarahi oleh majikannya. Tapi dia bingung harus berbuat apa. Tiara membuatkan coklat milkshake dengan topping es krim vanila dan cherry di atasnya. Ia membuat minuman itu seenaknya dan sementara mungkin agar Abimana menyukai minumannya. Dengan begitu, mood Abimana bisa lebih baik lagi menurut Tiara. Ia pun segera membawa minuman itu ke kamar Abimana dengan menaiki tangga. Bahkan saking khawatir minuman itu mencair, Tiara menaiki anak tangga dengan cepat hingga ke lantai 3. Ia juga tidak ingin membuat Abimana terlalu lama menunggunya. Dengan nafas yang terengah-engah karena kelelahan, Tiara masuk ke dalam kamar Abimana. "Permisi Tuan, ini saya bawakan minuman yang segar untuk Tuan," ucap Tiara seraya meletakkan minuman tersebut di atas meja. Abimana mengernyit melihat keringat yang menetes di kening Tiara. Gadis itu tampak seperti baru dikejar-kejar orang. "Kau kenapa bisa berkeringat?" tanya Abimana. "Tadi saya buru-buru naik tangga Tuan, takut minumannya mencair, nanti kan tidak enak lagi," jawab Tiara dengan jujur. "Apa lift rusak?" "Tidak Tuan." "Lalu siapa yang menyuruhmu naik tangga?" Bukannya tadi kata Anggun tidak boleh pakai lift ya?" tanya Tiara dalam hati. Itu siapa?" ulang Abimana tidak sabaran. "Apa perlu aku menghukum semua pekerja di rumah ini kalau kau tidak mau menjawabnya?" "Jangan Tuan," cegah Tiara. "Saya sendiri yang mau lewat tangga." Tiara terpaksa berbohong. "Lift masih ada, lalu kau lewat tangga?" tanya Abimana tidak percaya. Iya Tuan, saya hanya merasa butuh olahraga. Jadi saya naik tangga aja, hitung-hitung olahraga Tuan, jawab Tiara yang sangat tidak masuk akal bagi Abimana. Tentu Abimana tidak mempercayainya. Ia yakin Tiara sedang menutupi sesuatu. "Baiklah, kalau kau memang mau olahraga, aku mau kau lari keliling taman 20 kali. "Apa? Lari 20 kali Tuan? Bagaimana? Kau mau olahraga kan? Aku rasa 20 kali keliling taman cukup untukmu," tanya Abimana. Tiara menggigit bibirnya. Ia mengutuk Anggun dalam hatinya. Gara-gara gadis itu, ia malah disuruh lari oleh Abimana. Tuan, kalau larinya besok pagi aja boleh ya? Ini kan udah siang Tuan, sudah panas sekali." Tiara masih bernegosiasi. Abimana tampak menarik nafas dalam-dalam. Ia ingin Tiara berkata jujur sebenarnya, bukan malah menutupi kesalahan orang lain seperti ini. Abimana yakin pasti ada seseorang yang menyuruhnya naik tangga tadi, karena biasanya Tiara memang selalu menggunakan lift. "Kalau besok pagi aku tambah jadi 50 kali. "Apa? 50 Tuan?" "Iya, kecuali," ulang Tiara. "Kecuali kau
Kalau kau jujur, siapa yang menyuruhmu naik tangga? Tiara terkejut. Abimana ternyata bisa menebak kalau dirinya sedang berbohong. Melihat gelagat Tiara yang diam saja, Abimana semakin yakin ada yang sengaja mengerjainya. Siapa yang menyuruhmu naik tangga? Aku tidak suka dibohongi, tanya Abimana dengan suara yang serius kali ini. Tiara masih diam di tempatnya. Kau benar-benar mengujiku ya? Sekarang juga kau turun ke taman dan lari 100 kali. Titah Abimana. Tidak tuan, baiklah saya akan jujur. Tadi Anggun yang menyuruh saya naik tangga. Katanya pekerja di sini biasanya menggunakan tangga, yang menggunakan lift hanya majikan saja, jawab Tiara setelah Abimana mengancamnya. Abimana menjentikan jarinya meminta Tiara mendekat. Tiara pun berangsur mendekati pria itu. Kau harus tahu, aku tidak suka dibohongi. Jawab jujur setiap pertanyaanku, atau kau akan mendapatkan hukuman yang berat dariku. Bukan hanya sekedar berlari di taman, tapi bisa saja aku akan memberi hukuman berupa cambukan padamu agar kau tidak lagi berbohong saat aku bertanya. Tiara merinding ketakutan. Abimana tampak tidak main-main dengan ucapannya. Tok tok tok, suara pintu diketuk sehingga menjeda kekesalan Abimana. Masuk, tampaklah Paman Leon muncul dari balik pintu. Permisi tuan, ada Tuan Jody ingin bertemu. Dia sudah menunggu di ruang kerja tuan. Aku akan ke sana sekarang. Baik tuan, permisi. Setelah Paman Leon keluar dari kamarnya, Abimana kembali menatap Tiara. Kau boleh istirahat. Aku akan bertemu Jody. Mungkin akan lama. Baik tuan, dan ingat, jangan lewat tangga lagi. Kau bisa pakai lift. Aku tidak suka kau lambat datang saat aku panggil. Iya tuan, kalau begitu saya permisi dulu. Tiara sudah menuju ke pintu lalu ia berbalik lagi. Tuan, minumannya jangan lupa diminum ya, ucap Tiara sambil tersenyum manis. Setelah itu barulah ia keluar dari kamar Abimana dan menuju ke lantai bawah. Abimana melihat minuman yang dibuat oleh Tiara. Lalu ia mengambil minuman itu dan mencobanya. Enak, ternyata dia pandai juga membuat minuman seenak ini. Puji Abimana. Ia pun meminum minuman buatan Tiara sampai menyisakan sedikit saja. Lalu ia pun menjalankan kursi rodanya masuk ke dalam ruang kerjanya. Di sana sudah ada Jody yang menunggunya. Pria itu datang untuk membicarakan tentang urusan perusahaan, terutama tentang nilai saham yang turun akibat berita di media yang dibuat oleh orang yang sakit hati pada Abimana. Tuan Abimana kadang baik, kadang menakutkan, gumam Tiara dalam hati. Gadis itu berjalan menuju ke dapur untuk mencari makanan. Perutnya terasa sangat lapar. Saat berjalan di salah satu koridor rumah, terdengar seseorang memanggilnya. Tiara, Tiara. Tiara pun berhenti. Ternyata Kevin yang memanggilnya. Iya, ada apa? Tanya Tiara. Tiara melihat tangan yang terulur itu lalu menyalaminya. Namaku Tiara, aku yang merawat Tuan Abimana. Tiara hanya menganggap Kevin pekerja di rumah keluarga Williams yang sama sepertinya. Tidak ada yang aneh atau spesial. Sementara Kevin sendiri saat menyentuh tangan Tiara, pikirannya berkelana kemana-mana. Gadis di depannya ini semakin menarik perhatiannya. Kevin, maaf aku mau ke dapur dulu, ucap Tiara lalu menarik tangannya. Pria itu terlalu lama memegang tangannya. Ia merasa risih. Tiara tunggu. Apa kau sedang sibuk? Tanya Kevin tiba-tiba. Tidak, aku sedang istirahat. Tuan Abimana sedang ada tamunya. Mungkin akan lama, jawab Tiara dengan jujur. Kevin tersenyum senang. Sepertinya ia ada kesempatan untuk berlama-lama dengan gadis ini. Oh begitu. Bisakah kau membantuku sebentar? Itupun kalau kau tidak keberatan. Bantu apa? Tanya Tiara. Begini, aku sedang merapikan barang-barang di gudang agar tersusun rapi di raknya. Apa kau bersedia membantuku menyusun barang-barang itu? Kau menyusun barang-barang yang kecil-kecil saja, biar aku yang menyusun barang-barang yang besarnya. Dengan begitu, kita akan lebih lama berduaan, Tiara. Bahkan kalau memungkinkan, aku akan mengambil kesempatan untuk menikmati bibir ranummu yang begitu indah saat tersenyum. Imbuh Kevin dalam hati.
Matanya dengan nakal terfokus pada bibir merah muda milik Tiara. Tiara tampak menimbang sebentar. Sebenarnya ia merasa lapar, tapi ia juga kasihan melihat Kevin. Akhirnya ia mengangguk menyetujui permintaan Kevin. Ia hanya berniat membantu pria itu saja, tidak lebih. Baiklah, aku akan membantumu. Kevin pun bersorak dalam hati, ternyata tidak sulit membohongi gadis di depannya ini. Ya udah, ayo kita ke gudang sekarang. Tiara mengangguk lalu mengikuti Kevin. Ia sama sekali tidak ada pikiran buruk pada pria itu. Sementara Kevin sendiri sudah memikirkan berbagai macam ide bagaimana nanti ia bisa mencuri-curi kesempatan untuk melakukan apa yang ia inginkan pada Tiara. Gudangnya di sebelah mana? Tanya Tiara. Sambil mereka berjalan menuju ke gudang yang letaknya ada di paling belakang di rumah besar itu. Jika mereka sudah berada di sana berduaan, apalagi kalau sampai Kevin berhasil menutup pintu gudang itu, dapat dipastikan tidak akan ada yang mendengar suara teriakan Tiara meskipun ia berteriak sekuat mungkin nantinya. Ada di belakang, jawab Kevin dengan singkat. Tiara pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebelum bekerja di sini, kau bekerja di mana? Merawat orang sakit juga, tanya Kevin kemudian. Ia mengajak Tiara mengobrol supaya gadis polos ini tidak curiga. Bukan, aku bukan seorang perawat. Dulu aku bekerja di sebuah restoran, jawab Tiara dengan jujur. Oh, aku pikir kau bekerja sebagai perawat juga. Kau terlihat telaten sekali mengurus tuan muda. Tuan muda juga tampak betah dirawat olehmu, kata Kevin. Ini pengalaman pertama aku merawat orang. Sebelumnya aku juga pernah merawat orang yang sakit, tapi itu pamanku sendiri. Oh, Kevin mengangguk. Nah, itu yang paling ujung gudangnya. Kalau tidak keberatan, kau tidak keberatan bukan membantuku? Kevin menunjuk ruangan yang paling ujung dengan dagunya. Tidak masalah, aku juga sedang istirahat. Maaf ya, aku mengganggu waktu istirahatmu. Kau baik sekali Tiara, tidak hanya baik, kau juga cantik. Kevin mulai menggoda Tiara. Tidak perlu minta maaf begitu. Ya udah, ayo kita susun barangnya biar cepat selesai, kata Tiara. Saat mereka sudah berada di depan pintu gudang, Kevin mengangguk. Rasanya ia tidak sabar sekali menjalankan ide yang ada di kepalanya. Bersama